Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Puspita Rahayu, NPM 205103027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang kerjasama pada sistem ekonomi syariah, analisis atas pembiayaan akad mudharabah, yang ditulis oleh Bapak Apipuddin STHI MA Hum. Beliau adalah staf dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Penelitian yang dilakukan beliau bertujuan mengungkap secara analisis pembiayaan akad mudharabah pada sistem ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka berupa buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya, baik yang ada hubungan secara langsung dengan pembahasan maupun yang tidak langsung. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan akad mudharabah multilateral didasarkan pada Fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional dengan argumen yang dibangun atas dasar analogi atau al-qiyas dan penggadaian atau al-rohan. Fatwa Dewan Syariah Nasional bersilang pendapat dengan ilmuwan klasik yang tidak menetapkan pembiayaan akad mudharabah baik bilateral maupun multilateral. Kemudian yang pertama ada pendahuluan. Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan mudharabah dan musyarakah. Pada kerjasama model mudharabah, investor dan pengelola bekerja sama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Hal ini tentu berbeda dengan musyarakah. Pada model musyarakah ada dua pemilik modal atau lebih. Selain mengeluarkan modal, juga ikut serta dalam mengelola. Baik model mudharabah maupun musyarakah, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sebuah resiko yang harus dihadapi. Secara psikologis, pada musyarakah dalam menghadapi resiko kerugian tidak begitu bermasalah, karena semua pemilik modal ikut terlibat mengelola, sehingga ketika dihadapkan pada resiko kerugian, semua pihak bisa menyadari. Adapun pada model mudharabah, pemilik modal yang tidak ikut serta dalam mengelola harus juga menanggung resiko kerugian. Kemudian, kerjasama pada sistem ekonomi syariah. Kerjasama pada sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, produk ekonomi syariah di mana syahibul mal atau investor hanya menyerahkan modal kepada pengelola modal atau mudarib untuk dikelola. Jadi, kerjasama pada model mudharabah, investor tidak ikut serta mengelola. Pengelolaan modal sepenuhnya dilakukan oleh mudarib. Terlepas dari model-model mudharabah di atas, yang jelas mudharabah berasal dari bahasa Arab yang dalam arti kebahasaan yaitu mudharabah berasal dari kata adrabah yudribu yang artinya memukul. Dari kata tersebut dapat diistilahkan menjadi beraktivitas, berjalan, karena orang yang beraktivitas dan berjalan pada dasarnya memukul bumi. Sementara dalam fikih klasik mudharabah diartikan dengan bagi hasil, qiraah. Adapun dalam istilah ekonomi syariah yang dimaksud dengan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau hasibul mal dengan pengelola mudarib, di mana sahibul mal memberikan sejumlah modal kepada mudarib untuk dikelola dengan rugi laba ditanggung bersama. Pada model masyarakat, semua pemilik modal berserikat ikut serta mengolah modal. Pada sistem ekonomi syariah, jika dilihat pada jenis usaha dapat dikelompokkan menjadi al-muzara'ah. Al-mujara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam prinsip ini, benih disediakan oleh pemilik lahan.
Dalam konteks ekonomi syariah dapat memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi pengelola yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Selain itu ada juga al-muqasah. Al-muqasah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini, seseorang pemilik kebun memberikan kepercayaan pada penggarap untuk memelihara kebunnya dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pada ekonomi syariah, tidak dikenal dengan eksploitasi dan melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Ekonomi syariah mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang lebih dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, ekonomi, dan usul fikih. Kemudian, diskursus pembiayaan akad. Ada mudharabah. Secara harfiah atau etimologi, akad berasal dari akar kata akada yang artinya ikatan, bundelan, dan janji. Pada sistem ekonomi syariah, akad sering digunakan pada beberapa hal, diantaranya jual beli, mudharabah, al-ijarah, syirkah, hiwalah, kirot, al-rahan, ariyah, hibah, dan sedekah. Akad juga menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sebuah hukum pada sistem ekonomi. Dari pengertian itu, akad mudharabah dapat difahami sebagai perjanjian dalam kerjasama. Dalam mudharabah juga dikenal dengan rukun mudharabah. Rukun mudharabah sering terjadi silang pendapat di antara ulama syariah. Hanafiyah misalnya memahami bahwa dalam ijab qabul atau akad tidak disyaratkan adanya kata lafaz ijab qabul, tetapi bisa dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna ijab qabul atau akad. Sementara ulama Syafi'i berpendapat bahwa akad mudharabah tidak hanya ijab dan qabul, melainkan harus adanya dua belah pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal. Silang pendapat tidak hanya pada akad mudharabah, ternyata pada pembiayaan akad pun berlangsung silang pendapat antara ulama. Secara tekstual, pembiayaan akad mudharabah tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam. Perbedaan terjadi di antara ulama didasarkan ihtijaj dalam memahami teks keagamaan, khususnya pada pembiayaan akad mudharabah. Silang pendapat pada pemikir Islam sampai saat ini belum menemukan titik temu. Semua bersikeras membangun argumennya masing-masing, baik yang menetapkan pembiayaan akad mudharabah maupun yang menolak. Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI misalnya menetapkan bahwa dalam akad mudharabah harus ada pembiayaan. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip penggadaian atau arohan. Silang pendapat ternyata tidak hanya terjadi pada pembiayaan akad. Pada pembagian hasil pun terjadi silang pendapat di antara pemikiran Islam. Ada yang mengatakan pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, dan ada yang menolak pernyataan ini. Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa pembagian hasil harus sebelum dipotong biaya operasional. Namun pendapat ini dibantah oleh 3 pendapat ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Komentarnya, pembagian hasil dalam mudharabah harus setelah dipotong biaya operasional atau profit sharing. Kemudian ada pembiayaan akad mudharabah dan biaya operasional. Pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
berdasarkan persatuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank syariah dari teori praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sementara menurut Muhammad, manajemen bank syariah, pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal ini tentu berbeda dengan pembiayaan akad mudharabah. Pada pembiayaan akad mudharabah, yang menyediakan dana untuk pembiayaan adalah mudharib. Pembiayaan akad mudharabah pada ekonomi konvensional berkedudukan sebagai jaminan. Perbedaan dan persamaan antara jaminan dan biaya akad terletak pada ketentuan hukum. Jaminan ketika mudharib tidak dapat mengembalikan modal, baik sengaja atau tidak, maka jaminan itu menjadi milik syahibul mal. Sementara pada pembiayaan akad jaminan itu dapat dicairkan menjadi milik sahibul mal jika terbukti melakukan pelanggaran yang telah disepakati. Fatwa MUI nomor 9 tahun 2000. Kemudian argumen yang dibangun. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam membangun argumen dalam menetapkan pembiayaan akad mudharabah didasarkan pada pemahaman teks keagamaan yang di dalamnya yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah hukum atau fikih. Semua argumen yang dibangun oleh MUI baik berdasarkan Al-Quran, hadis, ataupun kaidah hukum telah diangkat bicara pada rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1420 Hijriah atau 4 April tahun 2000 Masehi. Alhasil dari keseluruhan menggiring pada sebuah ketetapan bahwa dalam mudharabah ada pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian. Simpulan dari uraian di atas tentang pembiayaan akad mudharabah dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan akad mudharabah yang digunakan di Indonesia didasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan analogi atau kias dan penggadaian atau araf. Fatwa MUI ini hasil itijah MUI pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1420 Hijriah atau 4 April tahun 2000 Masehi. Dengan argumen yang dibangun didasarkan pada teks-teks keagamaan berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah hukum atau fikih. Pada dasarnya, Majelis Ulama Indonesia menyadari bahwa pembiayaan akad mudharabah pada prinsipnya tidak ada, karena mudharabah dibangun atas saling percaya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan akadnya pembiayaan akad mudharabah didasarkan berbagai pertimbangan. Pembiayaan mudharabah tidak sama dengan jaminan pada sistem ekonomi konvensional. Pada sistem ekonomi konvensional, ketika pengolahan usaha tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikucurkan, jaminan menjadi pemilik modal. Sementara pembiayaan pada mudharabah yang barangnya yang dijadikan jaminan tidak bisa dicairkan selama tidak disepakati mudharib. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.